Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih COVID-19 itu. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Nah, penyakit ini sebelumnya tidak dikenal hingga pada bulan Desember 2019 lalu terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok. Nah, gejala-gejala umum yang disebabkan oleh COVID-19 ini adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Nah, mungkin beberapa juga mengalami diare, sakit tenggorokan, pilek, dan hidung tersumbat. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan nafas. Percikan tersebut jatuh ke benda dan permukaan di sekitar. Kemudian, orang lain tersebut menyentuh benda dan permukaan lalu menyentuh area wajah. Maka, orang tersebut berpotensi terjangkit COVID-19. Penularan juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau nafas dari orang yang terjangkit virus COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang yang sakit. Terdapat beberapa langkah pencegahan terjangkit COVID-19, yaitu sering mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun, atau menggunakan hand sanitizer, jaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, tetap tinggal di rumah jika merasa kurang sehat, dan membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Jadi, untuk menekan penyebaran virus corona sejak 16 Maret 2020, pemerintah memutuskan untuk mahasiswa dan siswi untuk belajar di rumah saja. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi menetapkan pembatalan UN 2020 untuk menekankan penyebaran virus corona ini. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pemerintah untuk mengurangi mobilitas belajar dan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Sehingga ada pun permasalahannya saat ini di mana dampak sosial terutama dirasakan oleh siswa-siswi dan mahasiswa, di mana siswa-siswi mengeluhkan adanya menumpuknya tugas dari guru-guru. Dan mahasiswa ada pun kendalanya yaitu pengiriman tugas melalui web dan email, adapun aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh universitas masing-masing. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan yang dilakukan sekumpulan manusia yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu atau kelompok, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun tujuan pendidikan yang pertama yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berhak mulia. Ketiga, berilmu. Keempat, cakap. Kelima, menjadi kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam keadaan pandemi COVID saat ini, para pendidik ditantang untuk memasukkan teknologi ke dalam pendidikannya, yaitu dengan adanya sistem daring saat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem komunikasi daring. Komunikasi daring adalah komunikasi yang mana menyampaikan dan menerima pesan melalui jaringan internet. Tujuan komunikasi daring antara lain, yang pertama, 1. Efisiensi tenaga. Dengan penggunaan komunikasi daring, maka dapat menghemat tenaga dan tidak perlu melakukan mobilitas fisik. Kedua, efisiensi waktu. Dengan melakukan pengiriman dokumen melalui jaringan, maka dokumen yang kita kirimkan akan lebih cepat sampai kepada penerima. Yang ketiga, efisiensi biaya. Kita tidak memerlukan komunikasi tatap muka, sehingga dapat menghemat biaya transportasi. Yang keempat, pengembangan dan pemeliharaan. Dengan adanya kemampuan berbagi sumber daya, pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah dan praktis. Yang kelima, sebagai kontrol. Penggunaan komunikasi dalam jaringan mendukung adanya manajemen kontrol yang baik secara terpusat maupun tersebar. Yang keenam, memudahkan pengelolaan. Dengan adanya kontrol yang baik, maka pengelolaan dan pekerjaan yang kita lakukan dapat dikerjakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut saya, sistem daring ini penggunaannya belum cukup maksimal. Kita bisa lihat sebagai salah satu contohnya, hal yang umum, contohnya sinyal. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki kondisi sinyal yang stabil. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam komunikasi daring. Sebaiknya pemerintah perlu mengkaji ulang bagaimana proses komunikasi daring ini. Ini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif sistem pembelajaran daring yang merupakan suatu kebijakan dari pemerintah, di mana siswa maupun mahasiswa dihimbau untuk tetap belajar di rumah. Dengan adanya sistem daring ini, guru maupun dosen dapat memberikan pembelajaran melalui grup ataupun aplikasi yang tersedia.
Dampak positif dari sistem daring ini sangat banyak. Di antaranya adalah kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan santai. Kita dapat berkumpul dengan keluarga. Dan intinya adalah kita dapat membantu pemerintah dan tim medis untuk memutus penyebaran virus corona yang sedang mewabah di Indonesia. Untuk dampak yang negatif, ini banyak sekali siswa maupun mahasiswa yang mengeluh karena terlalu banyak tugas yang diberikan oleh dosen maupun guru. Mereka berharap dosen maupun guru tidak hanya memberikan bahan ajar saja, tetapi dapat juga memberikan pembelajaran dengan baik seperti yang diberikan di kuliah ataupun di sekolah. Tugasnya sering disebut dengan gugur 1 tumbuh 1000, di mana tugas 1 belum selesai tapi sudah ada tugas yang lainnya. Oleh karena itu diharapkan untuk dosen maupun guru dapat memberikan pembelajaran dengan baik, tidak hanya memberikan tugas dan bahan ajar saja, karena banyak sekali mahasiswa ataupun siswa yang tidak mengerti tentang pembelajaran tersebut. Oleh karena itu lebih baik dosen ataupun guru memberikan video pembelajaran yang efektif supaya mahasiswa maupun siswa dapat mengerti dengan adanya video rekaman tersebut. Terima kasih. Baiklah, jadi kesimpulan yang diambil dari materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi ialah sistem daring sangat bermanfaat bagi mahasiswa, diantaranya dapat mengikuti mata pelajaran dengan santai, berkumpul dengan keluarga yang mungkin sudah lama tidak bertemu, dan membantu pemerintah untuk memutus tali penyebaran virus corona. Namun, di samping itu, banyaknya tugas yang membuat mahasiswa ataupun siswa menjadi terbebani dan menjadi kurang mendapat waktu dengan keluarga karena selalu mengerjakan tugas mereka. Kemudian, materi yang diberikan tidak bersamaan dengan penjelasan, jadi mahasiswa kurang mengerti dengan materi tersebut. Ditambah lagi dengan kendala sinyal yang membuat mahasiswa menjadi terganggu dalam pengiriman tugas. Tips agar kalian tidak bosan ketika menjalani masa karantina kalian. Yang pertama, jika kalian hobi memasak, kalian dapat membuat sebuah vlog memasak, yang mana vlog tersebut dapat kalian unggah ke media sosial kalian dan dapat berbagi ilmu kepada teman-teman dan kerabat kalian. Tips yang kedua, jika kalian hobi menulis, kalian dapat menulis sebuah cerpen ataupun membuat sebuah puisi. Tips yang ketiga, jika kalian ingin menghubungi keluarga maupun teman kalian, kalian dapat menggunakan teknologi yang telah berkembang pada zaman sekarang, misalnya menggunakan via video call.